saya kenalkan dulu dengan BX, karena tidak kenal maka tak sayang ya. Pendahuluan soal BX. Jadi kita harus tahu dulu BX itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari Leap Bitcoin. Nah, Leap Bitcoin ini sebenarnya adalah implementasi alternatif dari Bitcoin Core. Jadi kalau banyak orang tuh hanya tahu ya Bitcoin Core saja yang untuk menjalankan Bitcoin, tapi sebenarnya tidak. Ya, salah satu alternatifnya menggunakan Leap Bitcoin. Keuntungan dari Bitcoin adalah semua software yang lama itu masih bisa dipakai untuk menjalankan protokol Bitcoin karena dia hanya soft fork saja. Cuman aplikasi atau software yang lama itu tidak bisa dipakai untuk menggunakan atau tidak bisa dipakai untuk membuat transaksi dengan model baru, misalnya dengan menggunakan Segwit misalnya, tapi masih kompatibel. Dia tidak ngerti maknanya, tapi dia masih bisa menerima bahwa transaksi ini adalah transaksi Bitcoin yang sah. Hanya itu saja. Nah, jadi kalau perbedaannya dengan software yang baru, ya software yang baru masih kompatibel dengan yang lama, plus ada tambahan fitur-fitur baru yang lebih baik gitu ya, lebih misalnya efisien, lebih murah, gitu, dan lain sebagainya. Dia dulu dibuat oleh Amir Taki. Jadi kalau misalnya pernah dengar nama ini cukup terkenal. Kemudian yang belakangan ini dia dimaintain oleh Eric Voskuil. Ya meskipun tidak terlalu aktif pengembangannya, tapi setidaknya ya terima kasih pada Eric karena BX ini cukup menarik dan sangat bermanfaat ya. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Keuntungan dari Bitcoin dibandingkan dengan Bitcoin Core, kalau Bitcoin Core itu lebih cenderung mengambil data saja. Jadi kalau untuk programming tidak terlalu bermanfaat ya. Ambil data, mengirim data itu Bitcoin Core. Tapi kalau programming tidak terlalu, fiturnya tidak terlalu baik. Nah, kalau BX plus BS, jadi Bitcoin Explorer ini sayangnya tidak bisa terhubung dengan Bitcoin Core. Jadi dia harus menggunakan Bitcoin Server. Nah, untuk kepentingan ini saya persiapannya sangat panjang karena kompilasi dari Bitcoin Server dan Bitcoin Explorer atau BX itu cukup kompleks. Jadi kalau Anda mau coba, ini kita butuh 3 aplikasi. Yang pertama Bitcoin Core. Ini hanya download saja, tapi yang 2 terakhir, di Bitcoin Server atau BS, itu harus menggunakan versi 3. BX juga menggunakan versi 3. Nah, developernya mereka tidak menyediakan downloadable, tidak menyediakan filenya, tapi harus di-compile sendiri. Gitu ya. Yang bikin persiapan materi ini cukup panjang, hampir sebulan. Sebulan lebih mungkin ya sekitar sebulan lah. Jadi sukses di beberapa hari belakangan saja, akhirnya sukses. Nah, jadi kita akan menggunakan backtest. Kita tidak menggunakan Bitcoin asli, tapi kita menggunakan backtest. Artinya ya Bitcoinnya nanti tidak ada harganya, kemudian hanya berlaku di lokal sistem kita. Jadi ada Bitcoin Core-nya, ini saya sebenarnya jalankan 3, tapi di sini hanya gambarkan 2. Gak apa-apa, 2 atau 3 itu membutuhkan Bitcoin Core yang saling terhubung. Kemudian ada satu aplikasi BS, ini harus dihubungkan dengan salah satu Bitcoin Core, salah satu aplikasi yang jalan dari Bitcoin Core. Karena BS tidak bisa mining, nah Bitcoin Core ini bisa mining, artinya membuat blok baru. Jadi BS ini hanya bergantung pada Bitcoin Core, akan tetapi BX-nya itu harus terhubung dengan BS. Akhirnya begini. Kemudian kita juga butuh satu lagi aplikasi namanya Bitcoin CLI atau Command Line Interface-nya. Ini untuk wallet dan untuk mengendalikan mining. Jadi sebenarnya miningnya kita harus dari sini. Generate blocknya dari Bitcoin CLI, itu terhubung dengan RPC, menggunakan RPC ke Bitcoin Core yang mining ini. Nanti Bitcoin Core ini akan mempublikasikan data ke peer-nya, yaitu BS dan Bitcoin Core ini. Jadi mereka saling terhubung. Nanti kita akan buat transaksi di BX. Ya, kita akan bermain di BX ini, nanti datanya akan dikirim ke BS akan mengirim data ke Bitcoin Core, kemudian akan di-mining dan akan dikembalikan berupa blok. Nah, seperti itu. Jadi cukup kompleks, tapi cukup menarik juga kalau kita sudah bisa membuat infrastruktur seperti ini. Kalau di sini kita lihat, saya menggunakan Ubuntu, environment-nya Ubuntu, karena Ubuntu itu salah satu distro Linux yang paling user friendly menurut saya, paling enak dipakai. Nah, ini adalah Bitcoin Core yang untuk mining. Ini Bitcoin Core yang peer-nya. Ini juga peer-nya, jadi saya punya 3 Bitcoin Core ya, yang bentuknya command line interface. Kemudian ada ini adalah BS-nya, kemudian yang ini adalah Bitcoin CLI, command line-nya ini untuk membuat blok atau mining. Jadi mining ini terhubung dengan yang ini, Bitcoin Core yang mining. Kemudian yang terakhir adalah BX. Nah, BX-nya seperti ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, pertama kita akan membuat key generation dulu. Ketika kita akan bahas soal key generation dulu di BX. Nah, ini ada perkembangan terbaru soal BX.
Jadi ternyata BX itu tidak aman karena ada satu temuan terbaru baru minggu lalu ya atau beberapa hari yang lalu, itu namanya milk set, ditulis atau dinamai milk set karena ternyata seednya yang dibuat oleh BX itu tidak aman. Jadi ketika ada satu environment tertentu ternyata seednya bisa diproduksi sama, seednya jadi sama gitu ya. Jadi artinya ketika kita membuat sebuah private key itu bisa di-generate oleh orang lain ketika environmentnya sama gitu. Jadi hati-hati bisa dicuri ya. Jadi kalau mau lebih lanjut bisa lihat ke milkset.info. Artinya private key apapun yang kita produksi dengan menggunakan BX itu jangan dipakai untuk menyimpan apapun, bisa hilang karena kasusnya sudah ada banyak yang kecurian gitu ya. Nah kemudian kita kan menggunakan backtest di sini, jadi tidak ada Bitcoin yang dipakai sebenarnya, Bitcoinnya mainan saja. Jadi aman untuk local backtest tapi tidak aman untuk mainnet ya. Ingat. Nah ini BX tadi sudah kita bahas. Apa itu BX? Itu adalah komponen dari Bitcoin. Dia dipakai untuk data collection dan blockchain operation. Bisa key generation, bisa signing ya. Meskipun dia bermanfaat tapi tidak 100% otomatis. Kita juga harus tahu bagaimana caranya memanfaatkan data yang disimpan atau data yang diproduksi oleh BX. Jadi masih ada usaha manualnya. Nah kalau mau paling otomatis ya kita bikin aplikasi di atas BX. Jadi dia hanya bisa terkoneksi dengan BX, bukan Bitcoin Core. Kita akan coba generating from seed. Ini ada beberapa perintah yang kita bisa coba di sini. Jadi kita BX itu kalau kita lihat ini sebenarnya perintahnya banyak sekali ya. Di sebelah kiri sini cukup banyak perintahnya, tapi akan kita coba BX seed. Nah yang jadi masalah adalah ternyata seednya ini hanya pendek saja yang dimaksud, dan model dari seednya ini ternyata tidak random gitu ya. Jadi seednya ini sebenarnya tidak aman, tapi ya sudah untuk kepentingan belajar kita bisa pakai ini. Nah ini membuat seed. Jadi seed itu apa? Seed itu sebenarnya adalah informasi random sebenarnya. Jadi ini adalah informasi yang bisa dipakai untuk mengenerate kunci public dan private key gitu. Jadi karena kita kan tahu sebenarnya Bitcoin kan dibuat di environment public key cryptography. Dia menggunakan public key cryptography. Cara untuk membuat atau mengenerate key-nya itu harus menggunakan seed atau randomness gitu ya. Jadi seed ini adalah salah satu komponen randomness. Karena kalau tidak benar-benar random, itu nanti public dan private key itu bisa di-generate oleh orang lain. Nah, coba kita akan membuat private key dari seed yang ada. Tadi kan kita sudah punya seednya ini ya. Tinggal copy BX isi new kemudian kita paste. Nah, ini adalah private key yang kita punya. Private key-nya seperti ini. Kemudian public key-nya seperti apa? Kita bisa pakai BX isi to public. Kemudian kita paste saja. Jadi kita punya private key-nya, kita akan public. Kita akan pengen tahu public key-nya, ini adalah public key-nya. Nah, jadi dari seed tadi, seednya ini kita bisa menciptakan sebuah private key, mengenerate private key. Kita akhirnya juga bisa mengenerate public key. Nah, kalau address-nya gimana? Bisa kita generate dari public key BX isi to address public key. Nah, ini address-nya. Ini adalah address yang ada di mainnet. Coba kita menggunakan config dari rectest BX isi to address. Karena dia kalau kita main di rectest kita nggak bisa menggunakan address ini, nggak salah. Nah ini dia. Jadi kalau di rectest dia depannya bukan 1 tapi dengan depannya M atau N. Jadi addressnya kelihatannya berbeda karena memang metode penghitungannya berbeda. Tapi public key-nya sama, bisa sama, boleh sama. Private key-nya boleh sama, tapi addressnya bisa berbeda karena ada satu kode header-nya. Ya, kalau header-nya di testnya itu 1, tapi kalau di rectest itu 111. Ini kalau kita lihat BX itu yang kalau sini ini 111 dia. Address versionnya adalah 111. Nah ini rectest yang kita pakai, config yang kita pakai untuk rectest public. Nah, ini harusnya 196. Kita tidak main pay to SH hari ini ya, kita akan pay to address atau pay to public key hash. Oke. Nah, berikutnya apa? Kalau kita tidak, kita skip seed-nya itu langsung ke private key, itu bisa BX seed kemudian makan pipe langsung BX isi. Nah, kita ini membuat atau eksekusi dua perintah langsung dalam satu baris. Nah, itu langsung kita dapatkan private key-nya. Oke. Kemudian HD address untuk membuat HD address atau hierarchical deterministic address seperti ini. Pertama kita buat seed dulu, seednya dapat, kemudian kita HD new, HD here dari seed. Nah, kita dapat parent HD private key. Perbedaannya apa dengan private key yang tadi? Kalau hierarchical deterministic address ini, keuntungannya adalah kita hanya perlu menyimpan satu pasangan kunci saja, parentnya saja. Nanti kita bisa membuat key lainnya gitu ya, dengan menggunakan index, untuk menggunakan index. Ya. Misalnya ini, tadi kan kita sudah punya SD private key. Yang berikutnya adalah misalnya BX HD private. Kita mau pakai indeks berapa? Misalnya indeks 10.000. Ya, kita punya SD private key. SD private bukan private. Nah, ini adalah private key yang baru yang kita ciptakan dari menggunakan satu private key yang parent ya. Jadi kita hanya perlu menyimpan satu saja. Jadi lebih hemat ya. Misalnya kita punya 1 juta kunci, atau kalau misalnya kita simpan kan cukup panjang untuk kalau yang standar ya, kita di standar. Tapi kalau menggunakan SD ya cukup index plus parent key-nya saja. Nah, kemudian ada banyak perintah ini HD public gitu ya. BX HD public. Kemudian ini adalah ya, kita membuat public key dari HD private key. Kemudian BX HD to isi. Nah, ini adalah kita mengconvert HD private key ke isi private key. Nah, ini public ya. Jadi public key ke public key. Kemudian ini adalah private key-nya, mana private key-nya ini. Nah, jadi public key-nya adalah ini sebenarnya. Tapi kalau bentuknya hierarchical deterministic ya ini private dan public-nya. Jadi kodenya adalah XDRV atau X private, X pop adalah public key. Gimana kalau address dari HD, BXD to address ya, bisa dari private key, bisa dari public key. HD to address. Oke, mungkin ada satu kesalahan. HD to address. HD to address ada nggak? HD to address tidak ada. Jadi harus dari isi. Artinya perintah yang SD to address itu sudah dihapus. Jadi kita harus convert dulu ke isi, baru dari isi ke address. Ya, kesalahan. Jadi versi ketiga SD to address itu sudah tidak ada. Jadi langsung harus dari isi dulu, baru isi ke address. Ya, yang SD to address sekali lagi itu tidak lagi berlaku. Di BX itu adalah fetch height, fetch depth. Beberapa jenis operasi yang kita akan pakai di BX itu adalah fetch height, fetch dx, fetch history, fetch balance, fetch DTXO. Ini kita bisa pakai. Misalnya BX fetch. Tapi kita harus punya config-nya. Ya, config. Jadi kita punya head 205. Nah, kalau kita mining generate 101 misalnya, kita membuat 101 blok. Coba kita fetch height. Nah, kita punya skala headnya 306 ya. Artinya
BX kita terhubung dengan jaringan blockchain, jaringan Bitcoin di lokal testnet. Kemudian BX fetch balance dari addressnya MGF ini yang kita pakai. Config ya, nah ini sayangnya config-nya harus dipasang terus. Tidak bisa ditinggal. Jadi kita punya sekian Bitcoin. Ini adalah 2,9 Bitcoin, 290 juta Satoshi. Kemudian fetch UTXO, fetch UTXO, fetch UTXO, sorry bukan fetch UTXO tapi fetch history maksudnya. Fetch history ini. Jadi ternyata dia pernah menerima. Kemudian kalau kita mau mengirim koin misalnya fetch UTXO misalnya 1 Bitcoin ya, 100 juta ke alamat atau pengirimnya adalah ini MGF. Nah, ini kita akan melakukan ini. XO-nya nanti akan kita pakai ini. Okay? Ya, jadi biasanya kita bisa pakai untuk mengambil data yang penting di blockchain-nya Bitcoin. Jadi nggak perlu pakai yang lain-lain. Nah, kita ingat dulu pay to address itu sebenarnya seperti apa sih konsepnya. Jadi pay to public key hash yang paling banyak dipakai ya transaksinya. Kemudian yang harus kita tahu adalah script public-nya seperti ini. Obdup, hash public, optical verify, object. Kemudian scriptnya sig dan public. Nah, ini stepsnya ada 10 langkah yang akan kita praktikkan. Itu ada 10 langkah. Pertama persiapan, kemudian ambil unspent transaction and balance. Ini ya tadi sudah fetch UTXO tadi sudah kita lakukan. Kemudian define transaction fee. Misalnya kita mudahnya kalau kita mau mengirim 900.000 Satoshi, kita pakai fee-nya 0,1 Bitcoin aja biar gampang ya. Karena kita punya 1 Bitcoin untuk dibelanjakan. Kemudian kita membuat unsigned transaction, kemudian kita membuat signature, kemudian masukkan signature ke unsigned transaction, kemudian validate, kirim ke network, hitung transaction ID-nya, kemudian cek. Nah, sudah send ke network, kemudian mainin ya model 8 ini. Itu nanti akan kita praktikkan. Nah, yang pertama, kalau Anda belum punya, Anda bisa generate ini private key-nya, public key-nya juga dengan menggunakan BX tadi ya. Tapi ingat ini jangan dipakai untuk menyimpan Bitcoin yang sebenarnya. Address juga kita bisa dapat. Nah, script public key-nya kan ini ya, kita akan menggunakan pay to address. Jadi kita butuh script public key-nya. Ini karena kita kirim ke diri sendiri. Biar gampang. Kita akan kirim ke diri sendiri, makanya kita butuh script public key-nya. Caranya gimana? Sorry, ini kita pakai juga ya, benar script public key. Cara membuat script public key adalah kita menggunakan BX Bitcoin 160. Jadi BX Bitcoin 160, kemudian kita ambil public key-nya. Ini kita dapatkan 2D81 ini. Jadi untuk script public key-nya kita akan menggunakan doc hash 160 bla 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 equal verify cek gitu ya. Kemudian get unspent transaction, kita sudah dapatkan unspent transaction ini di 1EF9, ini akan kita pakai, indeksnya adalah 1. Value-nya ini 100 juta Satoshi atau 1 Bitcoin. Kemudian kita menentukan transaction fee. Sebenarnya transaction fee-nya ya berapa output-nya. Jadi input dikurangi output itulah fee. Tapi kita di sini gampang saja, kita akan tentukan fee-nya 0,1 Bitcoin. Kita artinya punya sisa 90 juta Satoshi atau 0,9 Bitcoin. Nah, ini akan kita kirim. Kemudian kita akan membuat unsigned transaction-nya. Ini perintahnya itu dx input di transaction ID-nya ini ya. Kemudian indeks 2, indeksnya berapa? Indeksnya 1, kemudian outputnya, destination address-nya adalah milik kita sendiri. Milik kita sendiri. Oke, jumlahnya berapa? Tadi kan kita sudah punya 1 Bitcoin, kita akan kirim sebanyak 90 juta. Karena kan fee-nya adalah 0,1 Bitcoin ya, 40 juta. Oke, 40 juta. Oke. Nah, kita dapatkan unsigned transaction-nya, mudah kan? So, config-nya dan apa? Just in case. Ini dia. Kita dapatkan unsigned transaction. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat signature-nya. Kita membuat signature-nya, ini caranya, input sign. Input sign, kita sebutkan private key-nya. Kemudian tanda petik, script public key-nya apa? Ya, script public key-nya adalah ini. Hash dalam tanda petik. Kemudian kita sebutkan juga unsigned transaction-nya. Karena kita sudah punya unsigned transaction. Ya. Ini akan di-sign. Nah, ini kita dapatkan signature-nya. Kita sudah punya signature-nya. Oke. Kemudian kita dapat signature-nya. Nah, kita sudah punya private key, script public key. Kemudian kita tambahkan signature-nya dengan menggunakan input set. Ya, BX input set. Ya, tanda petik. Signature-nya di dalam kurung. Spasi kurung. Ya. Signature-nya di sini. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Kemudian public key-nya. Kita masukkan public key di sini. Copy. Paste. Kemudian unsigned transaction-nya. Unsigned transaction. Kemudian config, jangan lupa. Config-nya ini. Oke. Nah, kita sudah dapatkan sign transaction di sini. Validate. Nah, kita harus validate. BX validate. BX. Karena memastikan bahwa transaksi kita ini valid atau tidak ya. Jangan lupa config-nya. Daripada gagal ya kan. Transaction is valid. Nah, ini berita bagus. Transaksi sudah valid. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kirim ke jaringan. BX. Send BX dari ini yang sudah tervalidasi. Kemudian config. Kirim. Nah, ini transaksinya sudah dikirim ya. Transaksi sudah dikirim. Kemudian ternyata tidak kelihatan di sini. Di BS-nya tidak kelihatan. Kemudian di sini juga tidak kelihatan apakah transaksinya diterima. But anyway, kita akan mining generate one. Ya. Kemudian kita hitung transaction ID-nya.
menggunakan Bitcoin 256. BX Bitcoin 256 Vietnam ini kita dapatkan transaction ID ini. Kemudian kita cek Index, kita copy transaction ID-nya, kemudian kita pakai config-nya. Ternyata sudah terindeks di blok nomor 307. Ini sudah dikonfirmasi ke jaringan Bitcoin Rectest milik kita. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas dan kita diskusikan, kita praktikan di sini itu bisa membantu pemahaman Anda terhadap Bitcoin. Jadi ternyata Bitcoin itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya, tapi juga tidak kompleks yang mungkin sebagian dari kita bayangkan gitu ya. Jadi semuanya ada teknisnya, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi. Ya. Mudah-mudahan ini membantu dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.